warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam kebaikan. Rahayu. Kali ini kami akan mempresentasikan EAS dari Advokasi dan Komunikasi Kebijakan Yang diampu oleh Bapak Edi Wahyudi SHMSI. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Deborah Yantia Sutomo, NIM 111-22-0070. Nama saya Valindra Syahla Putri dengan NPI 111-22-000096. Halo semuanya, saya akan menjelaskan pengertian dari advokasi dan komunikasi kebijakan. Yang pertama, advokasi adalah usaha untuk mempengaruhi orang lain, terutama pemerintah atau pihak berwenang, agar membuat perubahan kebijakan atau aturan demi kepentingan masyarakat. Contohnya, seperti memperjuangkan hak pendidikan untuk anak-anak miskin. Sedangkan pengertian dari komunikasi kebijakan adalah cara menyampaikan pesan atau informasi tentang suatu kebijakan kepada orang-orang yang membuat keputusan seperti pejabat pemerintah dan kepada masyarakat. Tujuannya supaya orang paham dan mendukung kebijakan tersebut. Lalu keduanya dihubungkan dari advokasi dan komunikasi kebijakan dalam perubahan kebijakan publik, yaitu advokasi tidak bisa berjalan sendiri tanpa komunikasi yang baik. Komunikasi membantu menyampaikan tujuan advokasi secara jelas dan meyakinkan supaya bisa mempengaruhi kebijakan publik. Selanjutnya, media dalam advokasi ada dua peran, yaitu media massa dan media sosial. Media massa seperti TV, radio, koran, perannya yaitu bisa menyebarkan informasi ke masyarakat luas. Sedangkan peran media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter itu bisa digunakan untuk kampanye cepat dan menarik perhatian anak muda seperti mahasiswa-mahasiswa seperti kami. Strategi menggunakan media yaitu contohnya membuat konten yang menarik seperti video singkat, poster, atau tulisan singkat yang mudah dipahami. Juga bisa melibatkan influencer atau tokoh masyarakat yang terkenal di sosmed. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang etika dan tantangan dalam advokasi. Jadi dalam advokasi itu kita nggak cuman asal ngomong atau teriak-teriak aja ya. Jadi kita perlu punya etika. Artinya kita harus jujur, jangan menyebarkan hoax, dan tetap menghargai orang lain meskipun kita berbeda pendapat dengan orang tersebut. Salah satu tantangan terbesar dalam advokasi itu di zaman sekarang itu adalah hoax dan manipulasi informasi, dimana kadang itu ada pihak yang sengaja menyebarkan info atau berita yang palsu buat ngejatuhin gerakan advokasi. Nah, disinilah pentingnya kita sebagai aktivis atau sebagai masyarakat biasa untuk cek fakta dan berpikir lebih kritis lagi dan lebih jauh lagi dalam menjalankan advokasi. Selanjutnya, tingkat dalam advokasi itu ada tingkat lokal dan juga internasional. Jadi advokasi itu nggak cuma bisa dilakukan di Jakarta atau di TV doang, atau di Surabaya doang, atau di sekitar tempat tinggal kalian aja loh. Bahkan kamu bisa mulai dari tingkat lokal, contohnya itu dari warga kampung yang protes soal limbah pabrik, atau masalah sampah, atau komunitas sekolah yang menolak iklan rokok di gerbang. Lalu kalau dalam skala internasional, contohnya itu ada kayak PBB atau organisasi dunia seperti Greenpeace dan Amnesty International. Mereka itu mengangkat isu-isu global, misalnya itu tentang perubahan iklim, kemanusiaan, atau bahkan pelanggaran HAM. Biasanya ini tuh melibatkan kerjasama antar negara dan antar sektor. Selanjutnya itu ada simulasi advokasi di kampus ya. Jadi yang di sekitar kita aja supaya lebih mudah untuk dipahami. Jadi di kampus itu kadang ada mata kuliah atau pelatihan advokasi ya, seperti ini ya, advokasi dan komunikasi kebijakan. Jadi mahasiswa itu biasanya diminta bikin simulasi advokasi. Misalnya kampanye tolak iklan rokok di dekat sekolah atau di lingkungan sekitar gitu, advokasi tentang kebijakannya atau peraturan-peraturannya.
Contohnya itu misalnya kayak tiap kelompok bisa bikin poster atau video pendek atau juga argumen tertulis, itu juga bisa ya, itu sebagai bentuk advokasi. Nanti mereka maju ke depan dan menyampaikan pendapatnya ke pejabat daerah. Kalau untuk simulasi bisa ke dosen dulu, yang diperankan dosen atau teman mereka gitu ya, kan ini masih simulasi aja. Nah, dari simulasi tadi itu mahasiswa pasti belajar gimana caranya bikin pesan yang kuat, kerja sama tim, dan yang penting tetap etis dan komunikatif, serta bisa melatih mereka dalam melakukan advokasi kebijakan. Selanjutnya tuh evaluasi dan dampak advokasi. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, terus gimana sih caranya tahu kalau advokasi kita tuh berhasil, atau bisa nggak sih kita melakukan advokasi dengan baik? Itu gampangnya kita bisa lihat dari apakah ada perubahan kebijakan, lalu apakah ada banyak orang yang ikut mendukung advokasi kita, lalu juga isu yang kamu angkat itu jadi viral dan dibahas di publik. Itu bisa dilihat ya secara mudahnya, jadi kalian bisa tahu apakah advokasi kalian itu berhasil atau tidak gitu. Terus untuk mengukur dampaknya itu bisa menggunakan kuesioner, wawancara, atau bahkan lihat langsung di lapangan ya, secara observasi gitu. Misalnya apakah ada peraturan baru yang sudah berlaku atau belum gitu, apakah kebijakannya itu sudah diterapkan secara benar dan baik atau belum. Sekian, terima kasih sudah menonton video penjelasan materi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Dadah!